Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Wildan dengan nomor induk mahasiswa saya 18220160. Kemudian ada rekan saya yaitu Iza Maulida Sabta Ning Wahyu dengan nomor induk mahasiswanya 1822092. Kemudian rekan saya yang terakhir yaitu Retno Ajeng Maharani dengan nomor induk mahasiswanya 1822014. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan membahas tentang tema besar kami yaitu istihsan dan aplikasinya dalam transaksi kredit. Nah, jadi untuk penyampaiannya kita itu menyampaikan dengan 3 pembahasan pokok. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang istihsan, kemudian yang kedua kredit, yang ketiga yaitu istihsan yang diaplikasikan dalam transaksi kredit. Jadi untuk sekarang kita masuk ke pembahasan istihsan terlebih dahulu. Untuk pengertian istihsan, tapi sebelum kita memasuki penjelasan, mohon maaf nih, mungkin bagi teman-teman udah mengetahui lah apa itu arti istihsan, dikarenakan teman-teman sendiri sudah mempelajari kata tersebut di dalam semester 3 kalau enggak 4 yang diampu oleh Profesor Nur Yasin dan Ustadz Faisal. Untuk pengertian dari istihsan terlebih dahulu, istihsan itu menurut bahasa bentuk masdar dari istahsana yastahsinu yang berarti menganggap suatu hal baik atau mencari sesuatu yang baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dengan syarak. Dan istihsan itu adalah salah satu cara atau metode atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas. Dan kedudukannya itu sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. Dan istihsan di sini itu adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya sebagian ulama saja, tidak semuanya. Dari 4 mazhab itu yang menggunakan metode istihsan itu ada 3 mazhab. Semua mazhab kecuali mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan termasuk kalangan-kalangan mazhab Imam Syafi'i itu mereka tidak menerima metode istihsan ini untuk dijadikan sebagai sumber hukum syariat Islam. Dan sebaliknya seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Hambali, mereka menyepakati bahwasanya metodologi istihsan ini sebagai sumber hukum syariat Islam. Jadi kalau seumpama kita ketahui bahwasanya istihsan ini adalah tindakan, secara singkatnya lah, itu adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang pertama. Oke, untuk misal atau contoh yang paling sering dikemukakan itu adalah peristiwa hukuman potong tangan bagi si pencuri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman tersebut seorang pencuri itu harus dijatuhi hukuman potong tangan. Nah, kemudian
Hukum ini tuh ditinggalkan, hukum yang pemotongan tangan itu ditinggalkan kepada hukum lainnya yang berupa tidak memotong tangan si pencuri. Ini adalah hukum berikutnya atau hukum yang baru dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Mula-mula peristiwa atau kejadian tersebut itu padahal telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, ya toh, yaitu seorang pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukanlah nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan tersebut, pindah atau kita sebut dengan pindah kepada hukum yang lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil yang pertama itu dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki atau perpindahan hukum tersebut itu adalah yang lebih utama. Kemudian kita lanjut pembahasan kita kepada khilaf tentang dasar hukum istihsan atau perbedaan tentang dasar hukum istihsan menurut 4 madhab. Jadi yang telah saya jelaskan di atas tadi, yaitu dari 4 madhab siapa saja yang mengakui metodologi istihsan ini sebagai sumber hukum, yaitu 3 madhab semua madhab selain madhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan-kalangan beliau, mereka itu mengatakan bahwasanya menetapkan hukum dengan metodologi istihsan itu hanya berdasarkan dengan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata bahwasanya siapa yang berhujah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan hukum sendiri, hukum yang berdasarkan dengan hawa nafsunya. Sedang yang berhak menetapkan hukum syara itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Risalah Usuliyah karangan beliau dinyatakan perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melakukan sholat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka'bah tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara untuk menentukan arah Ka'bah itu. Nah, kemudian kalau seumpama kita teliti lebih dalam, ternyata pengertian istihsan menurut pendapat mazhab Hanafi itu berbeda dari istihsan menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, istihsan itu semacam qiyas yang mana dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Maka seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, pasti kan perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwaffaqat menyatakan orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa atau keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan syara dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara yang umum. Kemudian kita masuk ke contoh dari istihsan. Untuk contohnya sendiri saya ambil dari kalangan mazhab Hanafi. Mereka untuk contohnya sendiri saya ambil dari kalangan mazhab Hanafi. Mereka menggambarkan bahwasanya sisa minuman burung buas seperti elang, kemudian burung gagak dan sebagainya itu adalah suci dan halal untuk diminum. Hal ini ditetapkan dengan metode istihsan. Padahal seharusnya kalau menurut qiyas jali, sisa minum binatang buas seperti anjing dan burung-burung buas itu adalah haram untuk diminum. Karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu dikiaskan kepada dagingnya. Kemudian
binatang buas itu langsung meminum dengan mulutnya sehingga air liurnya masuk ke tempat minuman tersebut. Sedangkan menurut Qiyas Khofi, burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram untuk dimakan. Sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat berupa tanduk gitu. Itu bukan merupakan najis. Dalam hal ini keadaannya tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasarkan keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari Qiyas Jali kepada Qiyas Khofi yang disebut dengan metode istihsan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam istihsan. Untuk macam-macam istihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama istihsan qiyasi, kemudian istihsan istinai. Untuk pengertian dari istihsan qiyasi itu adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas khofi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Untuk contohnya yaitu adalah mazhab Hanafi yang tadi yang sudah saya jelaskan mengenai hewan buas dan binatang buas. Kemudian untuk macam-macam istihsan yang kedua yaitu istihsan istinai. Untuk pengertiannya itu adalah istihsan istinai itu adalah suatu bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. Dan istihsan istinai ini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada istihsan bin nas, kemudian istihsan bil ijma', istihsan bil darurah, istihsan bil 'urf, dan istihsan bil maslahah al-mursalah. Untuk istihsan bin nas pengertiannya yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas dan sunnah. Itu pengertian dari istihsan bin nas. Kemudian istihsan bil ijma'. Istihsan bil ijma' yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena adanya ijma'. Hal ini terjadi karena mungkin ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan. Kemudian ada juga istihsan bil darurah. Istihsan bil darurah itu adalah seseorang mujtahid yang mana harus meninggalkan pemberlakuan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid tersebut berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu istihsan bil 'urf. Istihsan bil 'urf itu adalah penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas karena adanya 'urf atau kebiasaan yang sudah dipraktekkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada yang terakhir yaitu istihsan bil maslahah al-mursalah. Ini adalah mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Maulida Sabta. Di sini saya akan menerangkan mengenai kredit. Kredit atau ataksid dalam bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu ke dalam beberapa bagian. Kemudian secara istilah adalah menjual sesuatu dengan cara tunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Kemudian pengertian kredit menurut undang-undang.
Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian, pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam bab 1 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwasanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau hasil keuntungan. Kemudian pengertian kredit menurut ahli disebutkan bahwasanya kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit di sini ada 7. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. Yang kedua untuk memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit. Yang ketiga melaksanakan kegiatan operasional. Yang keempat, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. Yang kelima, memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang keenam, menambah modal kerja perusahaan. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, jenis-jenis kredit ini menurut Hasibuan ditinjau berdasarkan tujuan atau kegunaannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kredit konsumtif. Apa itu kredit konsumtif? Kredit konsumtif yaitu kredit yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri. Kemudian, kredit modal kerja, yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Yang ketiga yaitu kredit investasi, yang merupakan kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, untuk melakukan sebuah kredit itu terdapat juga prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip ini berlaku bagi pemberi kredit. Nah, dalam memberikan suatu fasilitas kredit, jadi sebelum suatu fasilitas kredit itu diberikan, pemberi kredit harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan ini benar-benar akan dikembalikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh pemberi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Nah, biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar aman untuk dilakukan itu dengan analisis 5C dan 7P. Apa itu 5C? Menurut Kasmir, analisis 5C adalah yang pertama, karakter, yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Kemudian, capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Kemudian, yang ketiga yaitu kapital. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak itu dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kolateral. Kolateral ini merupakan jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kondisi. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta
prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu analisis 7P. Menurut Kasmir, penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu yang pertama, personality. Personality ini merupakan analisis dengan menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Yang selanjutnya yaitu party. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga yaitu purpose. Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang selanjutnya yaitu prospek, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang itu menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi, tetapi juga dari pihak nasabahnya. Selanjutnya yaitu payment. Hal ini merupakan ukuran bagaimana cara nasabah akan mengembalikan kredit yang telah dia ambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit itu. Kemudian profitability. Hal ini yaitu langkah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang terakhir yaitu protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau bahkan jaminan asuransi. Selanjutnya yaitu macam-macam akad yang biasa dipakai dalam transaksi kredit oleh lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah di sini. Dalam praktek kredit pada lembaga keuangan syariah itu terdapat beberapa macam akad yang digunakan. Di antaranya yang pertama, murabahah. Murabahah ini adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli kemudian membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua yaitu istisna. Akad istisna merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang biasa disebut dengan mustasni dan penjual atau pembuat atau biasa yang disebut dengan sani. Yang ketiga yaitu salam. Akad salam ini merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Kemudian yang keempat yaitu qard. Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Nah, akad qardun ini merupakan layanan dengan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit. Namun, semua ini tentu dengan ketentuan antara pihak bank syariah dan nasabah telah menyepakati tanggal pengembalian dana. Jika dilihat akad qardun ini layaknya fitur pinjaman uang tunai pada kartu kredit syariah. Kemudian yang kelima yaitu ijaroh. Ijaroh ini merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang keenam yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, ijaroh muntahiyah bitamlik ini merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang ketujuh yaitu musyarakah mutanaqishah. Nah, akad yang ini merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Kemudian yang terakhir yaitu kafalah. Kafalah ini merupakan akad pemberian penjaminan atau penanggungan. Nah, kafalah ini merupakan suatu bentuk penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafli, dalam hal ini bank syariah misalnya, kepada pihak ketiga atau makfulah untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kafalah ini memiliki arti penjamin transaksi. Artinya dalam sistem kartu kredit syariah, di sini bank syariah sebagai penerbit akan bertindak sebagai penjamin daripada nasabah pemegang kartu kredit atas semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Perannya tersebut, pihak bank akan memperoleh imbalan yang disebut sebagai ujroh dari si nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi mengenai istihsan dalam transaksi kredit akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Retno Ajeng Maharani NIM 18220014 sebagai pemateri ketiga atau terakhir akan menjelaskan mengenai istihsan dalam transaksi kredit. Nah, di sini ada dua contoh aplikasi istihsan dalam transaksi kredit. Contoh pertama ialah Ahmad menjual laptop kepada Ali dengan harga Rp1.500.000. Nah, kebetulan Ali ini sangat membutuhkan laptop tersebut untuk kegiatan pembelajaran selama kuliah secara online atau daring. Tetapi Ali membayarnya secara kredit atau berangsur-angsur karena uangnya belum mencukupi untuk membayarnya. Kemudian Ahmad meminta kepada Ali agar ia membayarnya dengan harga 2 juta. Nah, transaksi tersebut kemudian disepakati oleh kedua belah pihak dan juga sama-sama mengetahui bahwa ada tambahan dalam kredit tersebut. Nah, analisisnya ialah seperti yang kita ketahui bahwa kredit dalam Islam disebut juga dengan bai' taksis. Ialah di mana kredit ialah transaksi jual beli dengan cara pembayaran secara berangsur-angsur atau dengan cara mencicil dalam tempo waktu yang telah ditentukan, dan juga biasanya dalam kredit ini harganya lebih tinggi daripada harga asalnya. Nah, pada kasus tersebut terdapat dua pendapat atau dua pendapat mengenai kasus tersebut. Yang pertama ialah ada yang menghalalkan transaksi tersebut dengan alasan jumhur ulama sebenarnya membolehkan asalkan dalam transaksi tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga kedua belah pihak tersebut mengetahui bahwa dalam transaksi kredit tersebut adanya pembayaran tambahan. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini mengharamkan transaksi tersebut dengan alasan bahwa tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba. Nah, sedangkan riba sendiri dalam Islam itu diharamkan seperti dalil yang ada dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa tambahan dalam transaksi transaksi kredit bukan termasuk riba, melainkan ialah sebagai pengganti penundaan pembayaran dan juga toleransi untuk kelonggaran atau tenggang waktu yang telah diberikan dalam transaksi kredit tersebut. Nah, kemudian contoh lain ialah Ahmad menjual laptop kepada Ali dengan harga Rp1.500.000. Nah, kemudian Ali itu membayarnya secara kredit atau berangsur-angsur. Nah, kemudian transaksi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dalam hal tersebut bisa dikatakan atau dikategorikan dalam contoh istihsan bil maslahah, ialah di mana prinsipnya ialah menghilangkan kesulitan atau kesukaran yang terjadi dalam transaksi tersebut. Nah, contoh dalam kasus ini kan tidak ada tambahan pembayaran, tidak seperti kasus yang awal. Nah, disebut sebagai istihsan bil maslahah kenapa? Yang pertama karena menghilangkan kesukaran atau kesulitan. Kemudian karena adanya khiyar dalam kesulitan atau kesukaran. Karena adanya khiyar atau dapat memilih dalam transaksi tersebut, termasuk adanya tempo waktu dalam pembayaran kredit.
Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.